Dan ini 16 orang meninggal dunia, saudara. Tampak di layar kaca Anda, api dengan cepat membakar seluruh bagian bus hingga menimbulkan kepanikan warga serta pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kebakaran terjadi saat bus ALS terlibat tabrakan dengan sebuah truk tangki. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera mengalami kemacetan panjang. Ya Allah. Iya, masih ada mobil. Dan kita sapa melalui sambungan telepon Kepala Kesiapsiagaan BPBD, Bapak Mugono. Pak Mugono, boleh diinformasikan kepada kami seperti apa penanganan kecelakaan bus ALS dan truk tangki? Dan hingga sore ini berapa korban tewas? Saya laporkan bahwa penanganan kecelakaan bis ALS dan tangki yang terbakar itu di penanganan lewat BPD, Damkar, Pol PP dan Polantas bekerjasama itu yang sudah evakuasi korban. Untuk bis ALS itu ada 14 orang dan korban di mobil tangki itu 2 orang, semuanya dievakuasi dan sekarang dalam perjalanan mau ke rumah sakit Siti Aisyah Lubulingau. Terkait dengan korban selamat? Sejauh ini yang saya lihat di Puskesmas Kecamatan Karangjaya, korban yang selamat itu ada 4 orang, yang korban terbakar, korban selamat yang terbakar yang serius ada 3 orang dan yang 1 luka lecet-lecet. Gitu. Oke, 1 luka ringan, 2 terluka akibat luka bakar dan 4 orang berhasil menyelamatkan diri, seperti itu ya. Lalu apakah badan kendaraan ini sudah berhasil dievakuasi hingga sore ini? Untuk badan bis sudah dievakuasi dengan alat berat. Didatangkan dari Polres tadi, Polantas minta bantuan untuk disingkirkan karena arus lalu lintas itu macet. Kurang lebih 6 kiloan nih. Sekarang sudah terurai karena sudah dievakuasi baik bis maupun tangki. Dugaan awal kecelakaan akibat apa, Pak Mugono? Nah, kalau kronologis saya kurang tahu, yang lebih detail nanti pihak Polantas yang lebih tahu dan detailnya. Karena waktu di TKP saya langsung terjun ikut menyelamatkan, masuk di menyelamatkan di kantong mayat, saya juga ikut terjun langsung. Jam berapa tepatnya kecelakaan ini terjadi? Kalau ini terjadi jam 12.36 menit. 12.36 menit. Ya, tepatnya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kami kembali konfirmasi untuk jumlah penumpang yang berada di bus ALS, apakah berjumlah berapa orang ini, Pak? Untuk saat ini yang saya ketahui, berdasarkan data yang saya lihat dalam evaluasi itu, berarti kalau yang meninggal 14, kemudian yang masih selamat 4, itu berarti kurang lebih 18 orang. Tapi yang detailnya nanti saya belum memastikan karena belum wawancara atau mohon petunjuk daripada Bapak Polantas yang ada di sana. Ya, untuk bus ALS ini tujuan mana ke mana, Pak Mugono? Kalau menurut dari pihak tadi ada orang tiket yang dari rumah makan Singkut itu katanya dia dari Jawa mau menuju arah Medan, Pekanbaru Medan. Kalau kita melihat ataupun menyaksikan visual yang terjadi siang tadi ini, badan bus tampak terbakar secara keseluruhan. Dugaannya api ini berasal dari bus ALS atau berawal dari truk? Nah, untuk kejadian awal api saya kurang tahu. Karena posisi waktu TKP dari kantor saya ke tempat itu makan waktu 1 jam. Saya bawa damkar untuk melakukan penyelamatan daripada keberadaan tersebut.
Itu saya tidak berani untuk memberikan kepastian Oke. dari mana asal api. Pak Mugono, artinya saat Anda Ya. tiba di TKP yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam tersebut, bus dan juga truk tangki ini masih dalam kondisi terbakar? Kalau waktu itu pertama dari damkar, kemudian dari BPD, dalam waktu kurang lebih 20 menit itu sudah apinya dipadamkan. Mhm. Ini kan Lebih setengah jam lah. ya, Anda menyebutkan bahwa 14 orang yang meninggal dunia berasal dari bus ALS dan 2 orang meninggal dunia berasal dari truk tangki. Apakah ini termasuk supir dari bus dan juga truk tangki tersebut, Pak Mugono? Ya, kalau keterangan tadi di tempat itu bahwa yang 2 mobil tangki itu sopir sama keneknya, kemudian yang ALS juga meninggal sopirnya. Kalau truk tangki ini membawa ada berapa orang di dalam truk tangki ini, Pak? Ada 2 orang. 2 orang, Sopir sama artinya dua-duanya meninggal dunia ya, Pak ya? Iya, hangus semua. Ini truk tangki apa ya, Pak, kalau boleh dijelaskan? Membawa tangki kurang apa? tahu, karena saat terjadi saya nggak memastikan itu apa, tapi dalam posisi karena apinya terlalu besar, nanti saya kirim gambarnya. Aha. Itu membubung sampai listrik itu dimatikan karena kena jaringan listrik. Karena tingkat ketinggian api itu kurang lebih 8 sampai 10 meter ke atas. Dari bangkai bus truk tangki juga tidak terdeteksi seperti itu. Membawa angkutan apa truk tangki ini? Muatan, tapi saya nggak paham itu apa BBM atau KCPO, kan setelah paham nanti yang akan mendalami itu pihak Polantas. Karena Ya. untuk sejauh ini untuk tangki saya tidak berani untuk berkomentar. Untuk korban-korban ini, baik korban tewas dan juga korban luka dibawa ke rumah sakit mana, Pak Mugono? Itu setelah dievakuasi seluruhnya dibawa ke rumah sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Yang berlokasi di? Di Lubuk Linggau. Oke. Kalau yang selamat orang Pak itu di rumah sakit Covid. Dari Puskesmas langsung dipindahkan ke rumah sakit daerah Rukit. Artinya masih ada 2 orang yang mengalami luka bakar yang cukup serius seperti itu ya, Pak Mugono? 3 orang luka bakar serius, 1 orang luka ringan gitu, lecet-lecet. Oke, jadi total ada 4 orang yang mengalami luka dan ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit untuk penanganan medis seperti itu? Iya, betul. Kami konfirmasi kembali untuk bangkai dari bus ALS dan truk tangki juga sudah dievakuasi. Sudah, dengan alat berat. Sudah diminggirkan karena mengakibatkan lalu lintas macet total dari arah utara dan selatan. Apakah sudah ada olah TKP dalam kecelakaan ini, Pak Mugono? Kayaknya sudah Polantas seluruhnya sudah hadir. Tapi kami setelah mengevaluasi masukkan mayat untuk dibawa ke rumah sakit Cita Italbu, saya masukkan langsung saya pulang ke kantor. Oke, artinya Anda saat ini sudah tidak berada di lokasi ya? Tidak ada, karena sudah tadi setelah mobil sudah dievakuasi ke tepi dan mayat sudah dimasukkan ke ambulan untuk dibawa, setelah terima dengan saya langsung pulang mobil buat laporan. Pak Mugono, mungkin bisa diceritakan kepada kami kapan tepatnya Anda menerima informasi ada kecelakaan ini dan seperti apa proses saat Anda tiba di lokasi kejadian? Seperti apa kejadiannya di sana saat Anda tiba di lokasi? Kami dapat berita saat ada rapat di kantor PPKAD. Setelah saya lihat WA, saya langsung perintahkan pada TRC tim gerak cepat untuk berikan pertolongan membawa tangki atau damkar ke lokasi. Langsung saya nyusul karena keadaan apinya sudah membumbung tinggi. Nah, kurang lebih 20 menit lah anggota saya sudah sampai langsung memberikan bantuan. Air itu habis, kemudian kami suruh ulang lagi untuk mengisi ulang untuk memberikan bantuan dan sampai situ kan kami dalam keadaan asap masih besar dan kami ikut di
TKP ikut membantu mengevakuasi mayat-mayat ataupun yang korban yang terbakar baik di ALS maupun di Tanki. Hmm. Artinya, apakah ketika Anda tiba di lokasi, para korban yang meninggal ini masih terjebak di dalam bus dan juga truk tangki? Iya betul, masih terjebak di dalam bis. Karena kami hanya sebatas bisa membantu karena ini Polantas yang langsung terjun untuk mengambil karena korban kebanyakan terjepit. Saat Anda tiba, masih ada titik api di kedua kendaraan ini? Tinggal asap yang utuh, maka disiram kemudian oleh damkar. Pak Mugono, kami kembali konfirmasi untuk korban meninggal betul 16 orang ya Pak ya, 14 berasal dari bus ALS dan 2 orang berasal dari truk tangki, betul? Iya betul, karena posisi waktu saya sudah masukkan ke ambulan, dari ambulan dinas kesehatan sama dari TNI itu langsung saya pulang. Saya juga memutus seluruh dari jenazah itu, saya hitung 14 di ALS, 2 di mobil tangki. Ya. Saat ini adakah Anda mendapatkan informasi dengan kondisi korban yang terluka yang berjumlah 4 orang ini, Pak Mugono? Belum, untuk saat ini belum kami mendapatkan. Insya Allah nanti kami koordinasi sama pihak rumah sakit Rufin. Untuk Baik, terima kasih Pak Mugono, Kepala Kesiapsiagaan BPBD Muratara. Nanti akan kami update kembali terkait dengan informasi yang diperoleh oleh BPBD Muratara terkait dengan kecelakaan bus yang melibatkan 2 kendaraan, diantaranya bus ALS dan truk tangki. Namun demikian, hingga saat ini korban diketahui berjumlah 16 orang meninggal dunia. 14 orang korban meninggal dunia berasal dari bus ALS, sementara 2 orang lainnya berasal dari truk tangki yang merupakan sopir dan kernet bus. Selain korban meninggal dunia, ada 4 orang lainnya yang mengalami luka, 3 diantaranya mengalami luka bakar dan juga 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Dan kami masih akan berbincang dengan Bapak Mugono, Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Muratara. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Saudara, kecelakaan bus dan juga truk tangki terjadi di Muratara, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini 16 orang dipastikan meninggal dunia, 14 diantaranya berasal dari penumpang bus ALS, sementara 2 korban meninggal dunia lainnya berasal dari truk tangki yang merupakan sopir dan juga kernet truk. Sementara saudara, 4 orang lainnya mengalami luka, 3 diantaranya mengalami luka bakar dan 1 orang diantaranya mengalami luka ringan. Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 12:36 waktu setempat dan sejumlah korban yang meninggal dunia dan juga terluka saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Kita update informasinya bersama Kabiro Kompas TV Sumatera Selatan, sudah ada Mas Nugi. Mas Nugi, bisa diceritakan kepada kami informasi terkini terkait dengan kecelakaan yang menewaskan 16 orang? Iya, selamat sore Cynthia. Hingga saat ini kami baru mendapatkan sedang mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kecelakaan antara bus ALS dan truk tangki di Jalinsu, Muratara yang mengakibatkan 16 orang tewas. Dan memang kejadian ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Karangjaya sekitar pukul 12:30 siang tadi. Perlu diketahui juga jarak dari kota Palembang ke Muratara ini berkisar antara 8 jam melalui jalur yang merupakan jalur lintas tengah, sehingga akses untuk menuju ke lokasi ya cukup jauh, dan ini juga menjadi salah satu hal yang kendala ketika kita akan menuju langsung ke lokasi. Hingga saat ini data yang bisa kami peroleh ini bahwa 16 orang yang meninggal dunia, kita juga cukup turut prihatin di sini, meninggal di lokasi kejadian, dan sampai saat ini ada 3 orang yang dirawat di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau, dan 1 orang yang mengalami luka bakar berada di puskesmas setempat, yaitu puskesmas Kecamatan Karangjaya. Memang dari data yang kami dapatkan, kami masih mengumpulkan, hingga saat ini kami belum mengetahui pasti bagaimana kronologinya, tapi bus ini kemungkinan besar berasal dari arah Lubuk Linggau menuju ke Medan atau Pekanbaru. Dan jalur tengah memang jalur yang memang sering dilalui oleh kendaraan besar seperti bus lintas kota, karena untuk di wilayah Sumatera, kalau Anda melalui wilayah Sumatera, ada 3 jalur utama yang sering dilalui, yaitu jalur lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Nah, di jalur lintas tengah inilah kebetulan musibah ini terjadi. Ya. Begitu. Mas Nugi, kalau dari informasi yang Anda peroleh, kecelakaan ini dipicu oleh apa? Apakah dari truk tangki, dan apakah bisa dipastikan truk tangki ini membawa muatan apa, Mas Nugi? Mengenai data yang Cynthia tanyakan kepada kami juga sedang mengumpulkan datanya, tapi ada beberapa hal yang saat ini sudah kami kumpulkan, tapi kami belum bisa memastikan dan mengkonfirmasi bahwa bus ALS ini yang melaju dari arah Lubuk Linggau ini diduga mengeluarkan percikan api ketika di tengah jalan, kemudian bus itu berusaha menghindari musibah yang lebih parah. Dia mengarahkan kendaraannya ke sisi jalan, dan saat yang bersamaan itu muncullah truk tangki. Mengenai truk tangki BBM ini apakah memang ada isi atau tidak, saya belum bisa memastikan, tapi kalau melihat dari kobaran api serta asap hitam yang membubung itu, kemungkinan besar masih ada sisa-sisa bahan bakar atau residu, atau mungkin bahkan terisi full di situ, dan mengakibatkan bus serta truknya terlihat hangus seperti visual yang mungkin sedang Anda saksikan. Itu saya belum bisa memastikan, tapi kalau melihat dari kepulan asap dan asap hitam yang membubung tinggi dan proses pemadaman yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah-tengah matahari yang, kalau boleh saya informasikan juga Cynthia, ya, cuaca di Sumatera Selatan ini saat ini mencapai 30 hingga 34 derajat Celcius dan cukup kering. Itulah menjadi faktor yang cukup menyulitkan
bagaimana petugas memadamkan api ditambah kemungkinan besar ada bahan bakar Ya. di dalam truk tersebut. Begitu, Cynthia.